Nah, untuk itu, adik-adik sekalian, yang harus diterapkan adalah penerapan kewaspadaan isolasi. Ya, kewaspadaan isolasi itu apa? Kewaspadaan berdasarkan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, mungkin pada orientasi yang lalu sudah dikenalkan terutama tentang kewaspadaan standar, ya, yaitu etika batuk, kemudian cuci tangan atau kebersihan tangan. Kebersihan tangan itu dibagi menjadi dua, dan itu harus di luar kepala. 5 moment di luar kepala. Kemudian APD yang sesuai dengan indikasi di luar kepala. Walaupun mungkin di rumah sakit ada tabel yang bisa kita lihat, oh saya mengerjakan ini pakai APD yang seperti ini. Tetapi adik-adik sekalian, kemarin yang Anda lihat di Sudono itu sangat berbeda sekarang. Sangat berbeda. Ya, jadi apa yang Anda lihat kemarin itu tidak bisa kita jadikan sebagai acuan untuk sekarang. Ya, jadi kalau kemarin itu saya melakukan praktek seperti ini, sekarang saya juga sama seperti yang kemarin, tidak boleh begitu. Harus ada protokol pencegahan pengendalian infeksi yang Anda harus lakukan, yang Anda harus patuhi. Ya, kalau itu satu prosedur yang harus Anda patuhi kemudian ditinggalkan, maka risikonya adalah pada Anda sendiri, ataupun mungkin malah justru kepada orang lain. Nah, kalau di masyarakat kita ya nanti karena juga Anda praktek di Sudono juga masih menjadi anggota komunitas, maka perlakuan pemakaian masker, etika batuk atau bersin, PHBS, jaga jarak atau social distance atau physical distance itu harus dipatuhi. Dan itu dalam rangka untuk dua hal. Yang pertama adalah protektif untuk perlindungan kita sendiri, yang kedua adalah memutus mata rantai transmisi. Itu dua hal itu. Kalau untuk kita, seringnya itu menyadari untuk kepentingan kita sendiri, egois. Pokoknya saya pakai, kalau bisa pakai APD level 3, di mana saja. Itu protektif tercapai. Tetapi apakah itu memutus mata rantai transmisi? Belum tentu tidak. Nah, ya jadi ada protokol-protokol yang mana yang memang harus kita harus pakai APD wajar sesuai dengan indikasinya, tetapi juga bagaimana agar kita itu sesuai indikasi, tidak kemana-mana pakai handsun. Ya, seperti sekarang ada sedikit menyimpang di bank, di perkantoran, pakai handsun, aktivitas semuanya pakai handsun. Ya. Kemudian di mall bagian dan sebagainya pakai handsun. Nah, ini justru aman untuk dia sendiri, tapi tidak aman untuk orang lain ketika dia ternyata kontak dengan COVID-19 atau virusnya, kemudian megang macam-macam, akhirnya malah orang lain yang tidak melakukan ini justru kena gitu. Atau malah justru menyebarkan virus. Itu artinya tidak memutus mata rantai transmisi, aman untuk dia sesaat, ya bisa jadi menyebarkan kepada orang lain. Itu penting untuk kita jadikan sebagai acuan. Kemudian yang harus kita jadikan sebagai patokan juga ada nasihat WHO terkait dengan COVID-19 ini adalah yang pertama, hindari kontak jarak dekat dengan orang yang menderita infeksi pernapasan akut. Jadi ini penting. Kemudian seringlah membersihkan tangan, terutama setelah kontak langsung dengan orang sakit atau lingkungannya. Jadi adik-adik, siapapun pasien kita anggap berisiko transmisi. Ya, jangan kemudian, oh ini ibu kan saya anggap COVID, enggak, tetapi dalam hati kita itu begitu. Sehingga apa? Mau nggak mau kita harus melakukan ini cuci tangan, kemudian harus misalnya atau hand rub misalnya seperti itu. Kemudian orang yang menunjukkan gejala infeksi pernapasan akut harus mengikuti etika batuk atau bersin. Misalnya nanti adik-adik ini harus mengajarkan kepada pasien, kemudian juga kita sendiri juga harus seperti itu. Mengenakan masker medis dan mencari perawatan medis jika mengalami kesulitan pernapasan. Nah, ini anjuran WHO. Nah, strateginya apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama menjalankan langkah-langkah pencegahan standar untuk semua pasien. Jadi, adik-adik nanti
ada praktek Anda praktek di lapangan, di klinis, itu semua pasien harus kita perlakukan dengan pencegahan standar. Ya, 5 moment, hand hygiene, pakai masker selalu. Ya, pasien juga disarankan untuk senantiasa pakai masker. Ya. Kemudian pasien juga bisa kita harus menjaga jarak dengan pasien. Ya, memastikan dilakukan triase, identifikasi awal dan pengendalian sumber. Jadi ini penting. Ya. Ini di rumah sakit sudah dilakukan. Anda mungkin kalau misalnya nanti di poliklinis dan sebagainya juga harus melakukan ini, identifikasi awal. Kira-kira pasien ini ada gejala-gejala atau menuju ke suspek enggak. Jadi tentang suspek COVID saya kira adik-adik harus memahami itu sehingga nanti bisa melakukan satu identifikasi awal. Ya. Kemudian menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas kasus-kasus suspek infeksi COVID-19. Nah, ini sudah juga dilakukan di Rumah Sakit Sudono. Jadi satu protokol yang sudah diberlakukan dalam rangka untuk terutama kasus suspek. Kalau suspek itu kan sudah masuk COVID ya, sudah masuk kategori pasien COVID. Nah, kalau dulu mungkin PDP ya itu adalah suspek. Sudah ada gejala ya. Nah, tetapi belum ada penegakan diagnostik, belum ada swab ya. Kemudian yang keempat adalah menerapkan pengendalian administratif. Jadi ini sudah dilakukan juga. Jadi di rumah sakit kita itu diberlakukan adanya emerging atau emerging disease dari COVID ini dan diberlakukan sebagai KLB ya atau outbreak. Jadi itu yang harus juga kita ikuti. Kemudian menggunakan pengendalian lingkungan dan rekayasa. Ya. Jadi kalau kemarin itu nyamannya itu di ruang ber-AC gitu, nah sekarang tidak lagi seperti itu. Nah, tetapi bagaimana agar dilusi udara, ventilasi baik dan sebagainya itu menjadi bagian yang penting untuk kita lakukan sekarang. Nah, kalau kita lihat sebarannya, ya ini memang pada awal Maret itu masih sedikit ya. Kemudian di Juni sekarang ini juga malah justru semakin meningkat dan kalau kita perhatikan dari statement WHO itu menunjukkan bahwa saat ini ya peningkatannya selalu meningkat dan nanti di September itu bisa jadi peningkatannya 2 kali lipat dari kasus bulan kemarin ya. Jadi statement WHO kan bulan kemarin. Jadi artinya apa? Artinya sampai kapan outbreak pandemi ini berakhir itu kita juga sama-sama belum mengetahui. Sehingga akhirnya diambil suatu kebijakan bahwa ya praktek klinik diperbolehkan tapi dengan pembatasan. Nah, kita lihat, mohon maaf ya, ini mohon maaf sebentar aja. Duduk. Oh, baik. Jadi ini trennya. Kalau kita lihat trennya, adik-adik sekalian, kasus yang terjadi secara global ternyata malah justru kita lihat di Asia itu trennya meningkat. Kalau di Eropa pada awal-awalnya tinggi, tapi sudah landai. Ya. Kalau di Amerika, ya, kemudian di Brasil dan sebagainya, itu sampai sekarang malah justru makin tinggi. Nah, jadi akhirnya kita masih berpikir sampai kapan itu masih belum ada titik terang ya untuk pandemi ini, pandemi global. Apalagi kalau kita lihat secara nasional kita juga masih cukup tinggi. Sekarang ini sudah tembus sampai 100.000 kasus. Ya. Kemudian kita perhatikan bahwa untuk penularan SARS-CoV-2 ini yang penting untuk kita pahami, yaitu kontak langsung, yaitu kontak erat, jabat tangan itu menjadi media transmisi. Sehingga kita tidak boleh kemudian berjabat tangan. Kalau berjabat tangan harus segera di hand rub. Ya, tapi
karena ini merupakan ketentuan transmisi, maka kita berjabat tangan tidak boleh. Kemudian kontak tidak langsung, misalnya benda atau alat yang kontak dengan pasien yang menderita atau orang menderita COVID, ini bisa berkolonisasi di situ dan itu menjadi media penularan untuk orang lain. Kemudian melalui droplet. Kalau droplet ini nyata, misalnya percikan ludah, ngomong, ngobrol, mohon maaf, kemudian bersin dan sebagainya itu droplet. Kalau droplet lebih banyak karena percikan ludah ya. Tapi kalau airborne itu aerosol ya. Ya. Dikenal dengan droplet nuklei. Jadi inti dari droplet itu bisa berterbangan. Bahkan statement terakhir di ruang tertutup itu bisa sampai bertahan 8 jam. Ada yang mengatakan dulu awal-awalnya 3 jam, tapi sekarang bisa sampai 8 jam. Nah, jadi virusnya itu ya yang droplet nukleinya itu bisa gentayangan di udara ini sampai 8 jam ya. Seperti itu. Kemudian bisa fekal oral ya, jadi kotoran manusia. Menurut penelitian yang disampaikan oleh Bapak Direktur kemarin di Singapura, itu ternyata kenapa kotoran manusia itu bisa mentransmisikan COVID-19 ini ya? Karena ternyata saat menyentor itu ya, saat disentor itu bisa ini. Kemudian zoonosis ya dari hewan. Nah, adik-adik sekalian, bahwa emerging ini transmisinya sangat cepat dan bertahan lama. Sudah berapa bulan kita? 4 bulan ya kira-kira ya. Dan kita belum tahu kapan berakhirnya. Padahal biasanya satu pandemi itu berakhir, kemudian sampai 1,5 tahun itu biasanya kuman atau virusnya masih. Nah sekarang ini masih belum kapan berakhir, sehingga kapan virus ini hilang itu kita juga belum tahu. Ya, sehingga ini yang harus kita pahami. Kita melawan dengan virus yang tidak kelihatan. Karuan kalau perang dengan sama-sama orang bersenjata kelihatan. Tapi masalahnya ini adalah dengan virus yang jelas kita tidak tahu di mana posisinya. Sehingga banyak protokol yang harus kita perhatikan nanti. Virulensi dan insiden rate sangat tinggi, jadi sangat menular dan angka kejadiannya sangat tinggi. Ya. Sebarannya sangat luas. Ini dunia, ya. Semuanya kena, ya. Sehingga di rumah sakit kita itu dipaksa untuk menyiapkan diri. Gitu. Nah, untuk itu adik-adik nanti praktek lapangan itu juga dipaksa untuk mematuhi protokol-protokol yang tidak biasanya. Ya. Nah, jadi praktek itu harus aman dari transmisi dan tidak menjadi media transmisi COVID-19. Itu penting. Ya. Jadi merasa kalau saya biasanya cuman pasang infus mungkin ya, atau merawat pasien, itu pikiran kita adalah yang penting tujuan perasat atau tindakan itu tercapai, ya, tindakan perawatan itu tercapai. Sekarang enggak lagi begitu. Kecuali itu harus tambahan. Ya, saya jangan sampai tertular dan menularkan. Gitu. Itu penting. Jadi pikiran kita harus seperti itu. Sehingga sama-sama aman. Pasien aman, kita juga aman, orang lain juga aman. Jadi praktek itu adalah juga dalam rangka memutus mata rantai transmisi. Jadi bukan hanya karena praktek kita aman, tidak. Tapi rumah sakit aman, orang lain aman, lingkungan aman, itu bagaimana? Itu harus menjadi kebiasaan kita, ya, baik nakes maupun mahasiswa ya, praktek profesi nes nanti. Ya. Nah, ini saya kira sudah banyak yang diketahui, tetapi inilah prinsip bahwa dari 6 mata rantai ini itu harus kita paham betul ya.
oh kalau ini termasuk mata rantai apa, kalau ini mata rantai apa, kalau ini mata rantai apa, itu harus paham betul ya. Sehingga nanti untuk memutus mata transmisi itu, kalau kita paham itu lebih gampang gitu. Jadi core ilmunya itu ya sebenarnya di sini saja gitu. Jadi bagaimana kita agar memahami. Kalau infection agent-nya kan sudah paham, SARS-CoV-2 itu sudah paham. Barangnya mana? Oh, enggak kelihatan, tapi di mana-mana ada. Kita menganggap di mana-mana ada, begitu ya. Nah, apalagi di ruang isolasi. Kemudian source-nya, ya, yaitu dari lingkungan dan lain sebagainya, ya. Kemudian air dan sebagainya, itu bisa menjadi media transmisi. Kemudian kemudian exit, ya, port of exit-nya, ya. Jadi keluarnya dari tubuh virus dari tubuh itu dari mana? Terutama dari dua ini. Mohon maaf, mulut sama hidung pasien. Ya. Itu keluarnya. Berarti itu harus ditutup pakai masker, social distancing, kan begitu. Nah, itu harus kita jauhi. Kalau kita tidak menjauh dari itu, berarti sumbernya harus kita tutup, kita juga port of entry-nya ya masuk dalam tubuh kita apa? Ya, itu adalah mata, hidung sama mulut. Kalau keluarnya tadi itu tambah fekal ya. Tapi kalau entry-nya itu adalah dengan tambah mata ya. Semua ini apa namanya? Mukosa. Kemudian lingkungan juga begitu ya. Kemudian apa namanya? Mean of transmission, transmisinya itu melalui apa ya, droplet atau misalnya begitu, maka harus diperlukan negative pressure room ya, misalnya seperti itu. Nah, ketika keenam ini kita pahami, kemudian kita bisa tahu bagaimana cara memutusnya, itu sudah selesai sebenarnya ya, sudah selesai. Jadi inti memutus mata rantai penularannya itu ya di sini. Untuk itu kalau dilihat di layar ini, pakai masker dengan tidak benar, nah itu harus kita hindari. Nanti ada adik di rumah sakit menjadi agent of change, ya, menjadi unsur perubah. Jadi jangan sampai Anda sendiri tidak benar, Anda harus benar dan bisa membenarkan orang lain, bisa mengingatkan, bisa mengajak orang lain, ya, untuk bisa benar dalam memutus mata transmisi ini, itu ya. Nah, nanti syukur Bu Mega mohon izin kalau misalnya anak-anak nanti ada pengurus kelasnya kan. Nah, itu menjadi ini apa? Tenaga supervisinya. Ya, jadi tidak hanya kami yang dari rumah sakit atau CI-nya enggak, tapi dibentuk timnya gitu. Jadi enggak nanti ini bisa mengawasi teman-temannya gitu. Ini yang harus kita jaga. Nah, termasuk itu pakai APD lengkap, kemudian leyeh-leyeh di lantai. Itu tidak tahu, tidak paham bagaimana cara memutus mata rantai transmisi. Malah justru setiap kita pakai APD setelah melakukan tindakan atau setelah ini, ya harus segera dilepas gitu, di tempat yang benar begitu. Tidak kemudian kita seperti itu. Bahkan ada yang tidur di apa namanya? Di kursi roda, di berangkat, kemudian tulis-menulis pakai APD lengkap, tidak boleh begitu. Ini kontraindikasi ya. Jadi tidak boleh di rumah sakit Sudono seperti itu. Karena kalau seperti itu, orang lain yang akan ke situ dalam kondisi tidak tahu bahwa ini ternyata tadi digunakan oleh orang-orang yang sudah memakai APD dan tertransmisi, kontaminasi, bisa jadi menularkan ke orang lain. Jadi seperti itu. Ini contohnya. Nah, nanti dalam proses pelayanan pasien itu yang penting adalah bagaimana kita mencegah transmisi dalam rumah sakit dan praktek mandiri dengan screening dan triase. Tadi sudah. Kemudian pemisahan alur pasien, COVID, non-COVID, itu juga sudah kita lakukan. Di IRD, ada adik, itu ada alur COVID, non-COVID.
ya, sudah ada. Jadi nanti kalau di Itu dosen ya, loh, rumah sakit loh. Iya. Kemudian gue wis ngerti kan wis kalau anu cara di screenshot jenengmu enak. Enak ya? Halo, Dek. Minta tolong. Yang belum di Jirnya mute kawak ada suara masuk. tinggal no. Anak ini orang-orang dia. Halo. Siapa yang belum di mute ya? ya. Jadi kami teruskan, nggih. Jadi pemisahan alur pasien COVID non-COVID ini penting karena nanti adik-adik tidak boleh di alur pasien yang COVID, ya. Di red zone tidak boleh. Nanti kita sampaikan. Pelayanan kesehatan telemedicine sekarang mau dimulai. Bapak Direktur menyampaikan ini harus segera dimulai. Kemudian peningkatan program PPI terutama terkait dengan peningkatan kepatuhan APD yang benar, bukan APD yang mesti lengkap, ya, yang APD level 3 enggak, tapi yang benar. Kepatuhan cuci tangan, ya, desinfeksi, dekontaminasi, sterilisasi nanti kita bahas, kemudian surveillance. Surveillance ini kita lakukan terus. Ya, jadi nanti ada yang praktek pun ada adik yang praktek klinik pun juga kita ikutkan dalam program surveillance. Kemudian penyediaan pelayanan kesehatan bagi populasi rentan. Ini juga sudah kita lakukan dan menjamin keberlangsungan pelayanan emergensi. Ini harus sebagai rumah sakit harus. Jadi tetap berjalan. Nah, ini untuk akses entry-nya adik-adik, yang penting kalau kemarin mungkin adik-adik sudah praktek klinis, saya yakin nanti akan memahami ada alur baru dan perlakuan baru yang ada di rumah sakit kita, ya, yang itu mulai kita perketat dengan screening. Masuk dari layanan primer, saya kira juga sudah cukup jelas. Masalahnya adalah pasien-pasien yang masuk non rujukan. Nah, jadi harus ada screening juga. Ketika pasien datang diamati pakai masker enggak? Kalau awal-awal dulu ini, tapi kalau sekarang hampir semua sudah patuh pakai masker. Tapi tetap kita harus mengawasi. Kemudian harus cuci tangan dulu, ya, nerap dulu. Ya. Kita sendiri harus menyiapkan lingkungan kita dengan ini ditekankan oleh Bapak Direktur divisi. Jadi durasi kita ketemu dengan risiko, orang yang berisiko, ya. Kemudian ventilasinya juga harus baik, jaraknya juga harus dijaga. Gitu. Termasuk kita penerapan praktek klinis juga begitu. Kalau kemarin mungkin kita berdeket-deketan dengan pasien, ya kita jaga jarak, ya. Tapi tetap komunikatif, tetap santun dan sebagainya, tetap harus kita pakai, ya. Jadi jangan kemudian menghilangkan ini, tapi jangan kemudian kita juga takut, nggak boleh, gitu ya. Atau panik, nggak boleh. Ya. Panik, kalau sudah panik itu, menurut Bapak Direktur, kita juga sudah tidak bisa mikir, gitu, ya. Jadi nggak boleh panik, cukup tenang, ya, terkendali. Asal kita paham, itu insya Allah kita nggak panik, ya. Nah, kemudian melakukan assessment baik assessment awal maupun assessment sekunder, ya. Nah, nanti kita pisah apakah pasien itu masuk area non PI. PI itu tahu penyakit infeksi emerging. Ya. Jadi pandemi ini dalam bahasa kita itu juga dikenal dengan penyakit infeksi emerging. Jadi penyakit infeksi yang kemunculan ini, ya, termasuk outbreak itu kan emerging. Ya. Nah, kemudian ada yang nanti masuk ke COVID. Ya, berarti pasien itu sudah masuk, kalau sekarang di revisi 5 Permenkes itu sudah masuk dalam kategori pasien suspek. Nah, ini adik-adik yang harus kita pahami bahwa ternyata setelah itu nanti kita akan masuk ke triase sekunder. Apakah dia itu masuk, kalau di atas itu yang kuning, ya, kalau yang bawah itu adalah yang merah itu sebenarnya, merah. Kalau di rumah sakit kita itu kuning sama merah, atau mungkin ada yang pink, ya, ada. Nah, yang jelas
kalau yang di sini yang kita maksudkan yang COVID itu adalah yang merah, yang bawah itu adalah yang merah, baik di IGD maupun di klinik. Nah, nanti kalau misalnya ya, kita berupaya untuk, jadi gini, setiap rujukan dari pelayanan primer atau temuan kita di klinis, ketika kita curiga terhadap suspek, segera kita bawa ke UGD yang isolasi sementara. Ya, jadi nanti kalau adik-adik kemarin sudah tahu IRD kita, UGD-nya itu yang barat, ya, yang triase, kemudian barat itu ada 1 kamar. Nah, itu untuk isolasi sementara. Dan di situ adik-adik tidak boleh di area situ, ya, di area situ tidak boleh. Tapi sekedar tahu bahwa di situ ada isolasi sementara. Nah, untuk pasien-pasien seperti COVID ini harus masuk ke situ. Nah, nanti akan dilakukan intervensi khusus, ya. Nah, kalau yang non-COVID tentu seperti biasanya. Hanya perlakuannya tetap tadi, kita harus pakai standar precaution. Nah, kemudian ketika pasien sembuh COVID-19, ya, itu tetap harus ada, ini saya kira bukan ranah adik-adik, tapi yang jelas perlu diketahui ada sistem pelaporan, pendidikan epidemiologi, surveillance, penelitian, dan sebagainya, itu nanti. Kemudian kalau misalnya meninggal pun juga dilakukan begitu, dengan pemulasaran jenazah COVID-19 yang sekarang ini mungkin adik-adik nanti juga boleh membaca dari revisi kelima, ya, sehingga nanti memahami detailnya. Nah, kemudian untuk zonasi pelayanan, ini penting. Adik-adik nanti bolehnya itu adalah di zona hijau sama zona kuning. Tidak boleh di zona merah. Kalau di kita ada pink juga, ada 4 zona kalau di Sudono. Ya. Ya, tapi ini gambaran dari Permenkes itu setidaknya ada 3. UGD itu ada UGD yang merah sama kuning. Kamar operasi juga begitu. Nah, yang di kamar operasi kita itu juga ada kamar operasi atau OK COVID, ya, yang di lantai 4. Hati-hati, adik-adik hati-hati, lift sekarang itu ada lift COVID sama lift petugas, lift normal, lift umum. Jadi harus mana lift yang dipakai untuk itu hati-hati. Jadi jangan sampai ketika transfer pasien misalnya, kemudian salah lift, ya, ini risiko sekali, ya. Jadi itu yang harus nanti mungkin orientasi, ya, yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, kemudian di laboratorium juga begitu. Kemudian kalau CSSD di kita itu yang masuk merah itu adalah yang laundry-nya. Kalau sterilisasi sentralnya itu masuk ke kuning, ya. Kalau seperti itu. Nah, kemudian yang masuk juga saya kira seperti itu, ya, yang merah. Jadi nanti adik-adik tidak boleh ke yang merah. Nah, termasuk untuk kamar jenazah IKF itu juga kita masukkan ke zona merah. Ya. Hingga kalau lewat situ, ya hati-hati. Nah, ini zonasi di Rumah Sakit Sudono Madiun yang sudah ditetapkan oleh Bapak Direktur, oleh Rumah Sakit, bahwa kita membagi zona-zona seperti ini. Ya. Yang penting yang Anda harus tahu adalah bahwa Anda tidak boleh di yang merah. Itu. Dan itu kata menurut Pak Direktur titik. Tidak ada komanya. Jadi kalau kemarin Anda boleh ke WKB, sekarang tidak boleh. Kalau kemarin di ruang IGD isolasi boleh, sekarang tidak boleh. Nah, termasuk di lantai 6 yang gedung baru, yang saya kira itu ada lift 2, itu juga begitu. Yang di IBS, yang kemarin di lantai 4, sekarang tidak boleh, karena itu OK COVID. Ya. Hati-hati kalau ke Mawar, ya, atau ke Laborat, pakai lift itu, hati-hati juga.
Ya. Ada zona merah yang sebenarnya bukan area COVID langsung, tapi menghasilkan risiko transmisi tinggi, itu ruang endoskopi. Kemudian laboratorium yang mikrobiologi, mikro ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, sekarang kalau misalnya nanti di poli gigi, sementara jangan dulu. Kemudian di THT, itu juga jangan dulu. Karena risiko ada tindakan-tindakan aerosolisasi. Itu seperti itu. Kalau urin, saya kira masih bisa, tapi tetap hati-hati, ya, urin. Kemudian kuning, itu jelas boleh, hijau boleh. Tapi ingat adik-adik sekalian, ada perlakuan khusus Anda di zona kuning sama di urin, itu ada APD tertentu yang harus Anda pahami. Ya. Ketika Anda di satu unit, tidak boleh Anda main ke unit yang lain. Tidak boleh. Apalagi pakai APD yang tadi dipakai di unit A misalnya. Tidak boleh lagi. Kalau kemarin itu dari A ke B boleh, tidak boleh sekarang. Termasuk, mohon maaf, Ibu, Bapak pembimbing klinik, akademis, tidak boleh lagi, boleh ke rumah sakit. Ya, nanti bimbingannya di ini aja, di institusi. Okay. Karena itu memang sudah ditetapkan oleh Bapak Direktur. Kalau kemarin kan bebas, sekarang tidak boleh. Nah, nanti dari unit ke unit itu aja dibatasi. Adik-adik tidak boleh. Bahkan kalau mau ke zona hijau, pakaian atau APD misalnya pakai baju kerja, itu tidak boleh dibawa, harus dilepas. Gitu. Harus dilepas kemudian baru. Misalnya waktu zuhur masuk, atau waktu sholat Jumat masuk, Anda masih pakai APD baju kerja, tidak boleh, ya, tidak boleh, harus dilepas. Jadi Anda betul-betul ini nanti coba dicermati, yang hijau mana? Berarti kalau saya di kuning atau di uring, ya dari unit intinya, kalau saya mau ke itu tidak boleh, gitu. Misalnya begitu. Nah, seperti kami juga begitu. Kalau misalnya sudah tadi pakai APD, pakai baju kerja, kemudian mau rapat, ya harus dilepas dulu gitu. Ya. Ini memang harus bijak. Ada memang beberapa tenaga yang mengalami kesulitan, kalau misalnya dokter visitor dari unit ke satu yang unit yang lain, ini memang agak susah. Tapi ada perlakuan-perlakuan tertentu dengan pakai apron misalnya. Berusaha untuk tidak kontak dengan pasien dan sebagainya. Ini beberapa protokol pengecualian yang itu pun juga harus diberlakukan, ya. Apalagi kita yang bisa stay di satu unit saja itu harusnya, dan hendaknya memakai baju atau baju kerja atau misalnya APD yang lain ganda, ya. Kemudian ini contohnya. Jadi nanti kalau di poliklinik, ya seperti ini. Kalau misalnya ini, nah ini pakai baju kerja. Kalau pakai baju dinas, pakai overcoat, gitu ya. Ini overcoat. Jadi di zona kuning boleh begitu. Nah, tapi kalau adik-adik lebih baik langsung aja pakai baju kerja. Baju kerja setiap hari ganti. Itu pun harus pakai bawa ganti, ya. Kalau ternyata kena pajanan, ya darah atau apa, ya yang tadi misalnya ternyata kita kontak dengan pasien yang curiga, suspek misalnya, ya harus ganti kan, begitu. Nah, ini risiko di masa pandemi seperti itu. Ya, tidak nyaman, kita semua juga tidak nyaman. Tapi masalahnya tuntutan untuk safety. Jadi kita di Rumah Sakit Sudono Madiun ini harus safety, ya, safety. Tugasnya safety dulu. Ya. Nah, seperti ini.
Dulu kan tidak ada yang mau begini ya. Nah, sekarang harus pakai seperti ini ya. Nah, yang ini yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya adik-adik punya perlengkapan yang lengkap begini, itu tidak apa-apa, dibawa aja ya. APD yang lengkap dibawa aja. Barangkali terpaksa begitu. Tapi jelas tidak boleh sebenarnya. Nah, ternyata di unit ada pasien ternyata begitu. Nah, mau nggak mau ya, tapi kalau bisa ya biar apa, tenaga intinya saja. Tapi usahakan adik-adik tidak ya. Karena ini protokolnya harus khusus, harus sudah terbiasa pakai N95 respiratorik. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini orang-orang ini juga terpaksa kan pakai seperti ini. Nah, hindari risiko terpapar ya. Tata udara dari petugas mengalir keluar dengan arah angin menjauh petugas. Dengan rekayasa fan statis, tidak boleh kipas angin itu muter, itu tidak boleh, harus statis begini. Ya. Kemudian exhaust fan itu di posisi yang divergen, narik ke sana, gitu. Tidak boleh di atas. Gitu. Jaraknya juga diatur. Ya, inlet sama outletnya sebelahnya juga diatur. Seperti itu sekarang. Jadi memang agak runyi ya, runyi. Pengaturan zoning ya, dianggap setiap tempat praktek itu sebagai satu infeksius, risiko infeksi memang. Nah, tempat tidur, bantal itu hendaknya bisa dilakukan surveillance, dilakukan dekontaminasi, dibersihkan, apakah dengan alkohol 70% atau peroksida ya 3%. Nah, satu pasien maksimal satu pengantar ya. Jadi nanti ini adik-adik ikut juga ya jaga. Sebelum masuk pastikan hand hygiene dan bermasker. Jadi tidak boleh ada kunjungan. Adik-adik nanti misalnya tetangganya atau keluarganya jadi pasien, kunjungi tidak boleh. Ya, alasan pengunjung tidak boleh. Kami aja membatasi. Ya. Kemudian ada asesmen COVID, ada petugas dilengkapi APD yang selalu berganti APD sesuai indikasi, seleksi disposal dan dianggap infeksius. Nanti begini, semua sampah ya itu harus dikelola secara benar. Apalagi kalau di ruang infeksius, semua sampah itu dianggap sebagai infeksius. Nah, kemudian di zona pink ini ada APD tambahan. Misalnya kalau misalnya ada pemeriksaan ini. Jadi baju kerja, APD level 1, baju kerja atau overcoat. Jadi pilihannya dua itu. Tadi yang saya sampaikan. Kemudian saat pemeriksaan dan tindakan, hindari kontak dengan pasien dan alat sekitar pasien. Jadi kita harus menjaga jarak antara kita dengan pasien, alat-alat sekitar pasien. Begitu. Tindakan aerosolisasi memakai respirator N95, goggle, dan face shield. Nanti face shield juga tetap sedia ya, walaupun nanti sebenarnya di zona kuning itu tidak pakai face shield, tapi adik-adik tetap mempersiapkan diri. Ya, jadi apa yang saya sampaikan, usahakan untuk disiapkan, menyiapkan diri. Dan tidak hanya satu, tapi harus ada space-nya ya untuk bisa kalau pengganti. Kepatuhan HH lebih penting daripada selalu memakai handskun. Nah, ini pada awal-awalnya kemarin kan paranoid, pakai handskun semua. Ya. Nah, padahal sebenarnya hand hygiene itu jauh lebih penting, bisa memutus mata transmisi lebih penting daripada handskun yang justru bisa menularkan penyakit. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa ternyata untuk memutus masa rantai transmisi COVID ini itu tidak APD satu-satunya. Nah, APD lengkap, kemudian ini sudah aman, tidak begitu. Tetapi justru hierarki ini yang harus kita pahami, ya. Mengurangi jumlah itu jauh lebih penting. Ya, bagaimana caranya? Ya, nanti ada, ya misalnya ada dekontaminasi dan sebagainya. Ya, kemudian
engineering control, misalnya bagaimana udara itu bisa berganti dan sebagainya, itu penting, malah justru lebih penting. Bagaimana menjaga jarak dan sebagainya itu justru lebih penting gitu. Jadi kecuali memang terpaksa harus kontak, itu memang APD menjadi kewajiban. Nah, di WKB sekarang tampilan baru. Jadi kita rumah sakit sudah membuat ruang isolasi tipe N negatif dengan perlengkapan yang kemarin belum kita miliki, ya, yang luar biasa, ya. Ini tapi sayangnya Anda tidak boleh ke sini, ya. Hanya sekedar tahu saja. Ya. Nah, ini kewaspadaan standar yang harus kita patuhi. Nanti adik-adik mungkin bisa mendapatkan materi ini untuk bisa dipelajari ulang, yang mana yang harus dihafalkan di luar kepala dan harus diimplementasikan. Nah, harus kita mengenal ini dan harus kita memiliki ini kan nanti. Jadi kalau Senin praktek klinis ini harus punya, ya, harus punya di dalam tas itu. Tasnya sendiri ya tasnya yang mudah dibersihkan. Syukur tasnya itu bisa didesinfeksi, tidak tas-tas kain dan sebagainya. Ya. Nah, yang harus kita dalam persiapan APD nanti, adik-adik yang harus kita pahami adalah bagaimana cara memilih APD yang benar, yaitu kajian risiko pajanan. Jadi ada APD itu yang jahitannya ini malah justru risiko masuknya virus atau kuman. Jadi ada syaratnya seperti itu. Jadi harus ini yang standar, ya. Kemudian dinamika transmisi infeksi yang sekarang ini mungkin menjadikan kita harus mampu untuk memilih APD yang sesuai. Kalau kemarin misalnya Hanskun-nya itu Hanskun yang ini, yang asal-asalan, nggak tahu ini, tapi sekarang harus kualitasnya harus kita jaga juga. Cara memakai, ya, cara memakai ini harus kita demonstrasikan, ya, harus kita ada ininya, karena ini penting. Cara memakai ini kalau salah sama saja dengan tidak pakai APD. Nah, perilaku saat memakai. Jadi kalau saat memakai itu menganggap kita itu terkontaminasi. Jangan sampai kita sudah aman, apa saja kita pegangi. Tidak boleh begitu. Malah justru kalau sudah pakai APD, kita menganggap bahwa kita ini, apa yang ada di permukaan kita ini berisiko menularkan ke orang lain. Begitu. Dalam kita aman, tapi yang di luar kita itu berisiko. Berisiko transmisi. Sama seperti masker lah. Masker yang harian kita pakai di komunitas, di lingkungan kita, itu perilaku memakai itu penting. Jangan kemudian kita pegang luarnya. Kalau pegang luarnya ini kan, untuk apa kita pakai masker? Kan melindungi kontaminan, ya termasuk COVID atau non-COVID, virus, bakteri yang lain yang ini kan, bersarang di masker. Kalau kemudian maskernya ini dipegang, kemudian dibuka, kemudian nanti dipakai lagi, ya, perilaku yang seperti itu yang salah. Ya, jadi termasuk face shield dibawa kemana-mana, tidak dikontaminasi dulu, itu juga aman saat pakainya, tetapi tidak aman saat tidak memakai. Nah, ini penting. Nah, termasuk nanti ini yang disposable misalnya, ini harus disposable dipakai berulang kali sampai kapan, ini tidak jelas, ini juga berisiko. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan terkait dengan APD ini. Karena ketika kita memilih APD, memakai APD, melepas APD, memperlakukan saat kita pakai APD atau memperlakukan APD itu tidak sesuai, sama saja dengan kita tidak pakai APD. Malah justru itu risiko, ya. Jadi begitu. Jadi APD ini sangat penting untuk proteksi kita, tetapi
berisiko kalau kita salah memperlakukan APD. Nah, kemudian cara pemakaian dan pelepasan APD itu hendaknya kita perhatikan. Jadi menggunakan baju kerja dulu. Jadi nanti yang penting adik-adik kalau kemarin pakai ini, sekarang pakai baju kerja. Baju kerja itu dipakai kapan? Baju kerja dipakai di rumah sakit, dilepas juga di rumah sakit. Harusnya dicuci di rumah sakit. Tapi tidak bisa berlaku untuk Anda. Anda harus mengelola baju sendiri. Artinya, baju yang terkontaminasi ini, yang Anda bawa pulang, itu harus aman juga dengan keluarga Anda, dengan orang lain sekos Anda. Artinya harus juga diproteksi kan. Jadi nanti juga bawa plastik kresek yang aman. Jadi nanti sebelum berangkat praktek, sediakan ember berisi air dengan deterjen tertutup. Ya. Kenapa pakai deterjen? Deterjen itu kan ada antiseptiknya, ya. Jadi bisa untuk membunuh kuman, virus. Nah, nanti sepulang langsung dimasukkan, tutup lagi. Nah, perlu kresek dimasukkan. Direndam kira-kira 5-10 menit gitu ya. Nah, yang nyuci siapa? Cuci sendiri gitu. Jadi ini pengelolaan ini penting. Ya. Lepaskan seluruh perhiasan aksesoris yang digunakan. Haram bagi Anda nanti di rumah sakit pakai aksesoris. Ya. Usahakan kalau baju itu yang muslimah itu misalnya yang pakai baju kerja ya diusahakan untuk bisa hand wrap lah gitu. Jangan terlalu panjang apalagi kedodoran. Ya. Kemudian tidak boleh pakai jam tangan, tidak boleh. Ya. Kalau ketahuan nanti saya mengusulkan ke Korlap untuk dipulangkan saja. Karena ini penting. Apa yang kami sampaikan ini adalah amanah dari Bapak Direktur. Jadi nanti teman-teman, adik-adik itu harus mematuhi itu. Melakukan kebersihan tangan sebelum dan sudah menggunakan APD. Ya. Jadi ini penting. Kalau pakai APD yang hazmat itu, pakai APD lengkap level 3 itu cuci tangannya itu bisa jadi sampai 20 kali, bayangkan. Anda pernah begitu, satu tindakan itu melakukan kebersihan tangan sampai 20 kali. Nah, baru sekarang ada seperti itu. Dan itu dilakukan. Gunakan APD mulai dari antrum, lepaskan APD di antrum. Ini nanti adik-adik, ini yang jadi problem kita memang. Melepasnya di mana dan sebagainya, mungkin mengikuti ruang masing-masing ya, di mana makainya, di mana lepasnya, dan usahakan untuk saling menjaga, karena sekali lagi virus ini tidak bisa kelihatan. Jadi partikel yang berterbangan itu bisa jadi merupakan bagian dari virus yang kita sebarkan. Untuk itu hati-hati. Semut ya melepasnya. Nah, kemudian melepasnya itu dari kotor ke bersih. Mandi setelah selesai menggunakan APD, ganti dengan baju biasa. Kalau adik-adik nanti mungkin terjebak di area yang pink ya, atau misalnya apalagi ke merah, itu Anda hati-hati. Anda harus mandi, ya, ganti APD, ganti baju kerja, ya. Itu bahkan nanti sampai rumah, usahakan sebelum nyampe rumah itu juga semua dilepas di luar, langsung mandi, baru aktivitas di dalam rumah. Seperti itu. Jadi penting untuk dilakukan. Nah ini contohnya. Contohnya kalau pemakaian APD itu, ya, itu harus melakukan hand hygiene dulu. Kemudian memakai gaun, ya. Kemudian respirator, eye protection, kemudian glove, ya. Ini terutama nanti di area-area yang orange, ya.
Kemudian cara pakai N95 yang benar. Jadi dipegang begitu. Kemudian yang masuk dulu adalah yang atas dulu boleh, yang bawah dulu juga boleh. Ya, kemudian harus dicek kebocorannya. Ada enggak dihirup maupun ditiup, ya, ada bocor enggak. Kemudian ini caranya, seal-sealnya itu. Jadi jangan kemudian pakai masker tapi malah justru, kan ada banyak itu masyarakat kita. Pakai masker tapi tidak, sama saja dengan tidak pakai masker. Karena tidak ya, bahasa kita tidak fix. Ya. Nah, kalau pelepasannya seperti ini. Pelepasannya hand hygiene dulu. Satu lepas, hand hygiene lagi. Satu lepas, hand hygiene lagi. Satu lepas, hand hygiene lagi. Gitu. Ya. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi setiap pelepasan APD itu harus didahului dengan hand hygiene dulu. Jadi itu penting. Termasuk hand hygiene, kesiapan hand hygiene, sanitizer, itu adik-adik harus membawa. Masing-masing juga harus membawa. Ya, harus membawa. Ini yang harus kita siapkan. Nah, ini koreksi, tidak boleh seperti ini. Melepas kemudian dipegang begini tidak boleh. Kenapa? Karena yang ada di permukaan ini sudah dianggap terkontaminasi. Gitu. Jadi kalau sudah dianggap kontaminasi kemudian kita pegang, itu tidak boleh. Sama saja dengan tidak pakai. Ya. Kenapa? Karena yang sudah kita pegang ini bisa jadi nanti kita megang yang lain. Jadi pegang yang bawah, lepas, ya. Kemudian yang satu tangan yang bawah, tapi jangan kemudian bahasa Jawa sorogotokan ya, fruit hingga menimbulkan partikel gitu, berterbangan, itu tidak boleh. Ya, pelan. Kalau memang perlu dua ya kanan kiri, nah, begini. Nah, kemudian nanti yang sebelahnya kemudian harus dibuang ke sampah infeksius yang kuning. Ya. Tidak boleh minta tolong atau misalnya dibungkus lagi, ya, dilipat lagi, dibawa pulang, tidak boleh. Ya. Kalau memang dirasa tidak ada partikel atau kontak, ya kontaminasi atau misalnya ada pajanan di masker N95, khusus N95, itu boleh di-reuse dengan protokol khusus, dengan peraturan khusus. Ya. Jadi tidak boleh kemudian masker bedah di reuse tidak boleh. Tapi kalau masker N95, respirator N95 itu masih boleh, tapi harus dengan protokol khusus. Nanti bahasanya panjang kalau masalah protokol khusus ini. Termasuk makainya bagaimana, harus diidentifikasi dulu awalnya, dan sebagainya. Nah, ini yang juga harus kita jadikan sebagai patokan untuk kita praktek klinis nanti, bahwa virus COVID-19 ini bisa mampu untuk survive di udara itu 3 jam. Ada yang mengatakan sampai 8 jam. Di tembaga itu 8 jam. Ya, di kardus 24 jam. Jadi hati-hati kalau kita pesan makanan ya. Atau ini, nah ini penting. Semua status pasien hendaknya dilakukan di ruang administrasi dan terlepas dari tindakan awal. Jadi kita misalnya dari pasien langsung mencatat tidak boleh. Harus dekontaminasi dulu atau hand rub dulu dan sebagainya, kemudian baru megang status pasien. Karena di kertas, di kardus, itu bisa 24 jam. Jadi nanti kita diperlakukan status pasien itu juga harus terpisah ya, harus terpisah. Nah, kemudian stainless steel termasuk sendok pasien dan sebagainya itu bisa 2 hari, 48 jam. Hitungannya jam ya, tidak hari, 48 jam. Permukaan plastik itu 72 jam atau 3 hari. Kemudian dia juga bisa bertahan kering dan basah. Ya.
nanti kalau di ruangan yang lembab, kelembapan lebih dari 60%, itu bisa bertahan lebih lama. Apalagi suhu panas kering itu, yang ini itu bisa. Atau dingin, kurang dari 20 derajat. Atau kalau panas lebih dari, kalau kita sebenarnya idealnya 24 derajat. Itu ideal. Kenapa begitu? Karena panas dan lembab itu bisa kolonisasi semakin meningkat. Nah, ini penting. Perlakuan terhadap virus COVID yang seperti tadi, oh ya, pesannya adalah bahwa jangan hanya kita ini peduli sekarang ini terlalu konsentrasi ke virus COVID. Virus-virus atau kuman yang lain juga harus kita perhatikan. Nah, untuk itu perlakuan dekontaminasi itu sebenarnya berlaku untuk semuanya, termasuk COVID ini, yaitu dekontaminasi. Kita harus mengenalkan dengan Anda dekontaminasi, yaitu melepaskan kotoran dan mikroorganisme patogen dari benda-benda sehingga aman dipegang untuk diproses lebih lanjut, digunakan atau dibuang. Jadi setiap alat atau bahan yang sudah kita pakai itu harus melalui proses ini. Proses apa? Proses dekontaminasi. Apakah langsung kita buang? Nah, berarti ya dekontaminasi kita ya langsung dibuang itu di sampah kuning infeksius misalnya. Atau perlu masih digunakan, berarti harus ada proses lebih lanjut. Proses awalnya seperti apa, pembersihannya seperti apa, di proses lebih lanjut itu seperti apa, seperti itu. Nah, ini ada guidance-nya yang jelas pada prinsipnya seperti ini. Pembersihan adalah pada langkah pertama, di mana perlu kontaminasi material asing yang dilepas secara fisik, seperti debu, kotoran, darah, nanah, dan sebagainya itu, ya, itu harus didekontaminasi, dibuang dulu. Nah, baru kemudian desinfeksi untuk menurunkan mikroorganisme. Kalau ini biasanya memakai klorin, ya, klorin atau ini. Kemudian baru dilakukan perlu sterilisasi atau tidak, atau cukup disimpan dalam kondisi yang bersih atau. Saya kira praktek yang kemarin sudah paham, kita anggap paham, ya. Jadi nanti harus patuh terhadap itu. Nah, yang penting adalah bagaimana kita nanti di lapangan, dan ini sudah tersedia. Insya Allah tidak perlu dihafalkan. Ya, ada bahan-bahan disinfektan yang efektif untuk semua virus dan mikroorganisme yang lain. Nah, tapi baik alkohol, ya, hidrogen peroksida, ya, itu efektif. Tetapi yang kurang efektif untuk COVID-19 ini adalah ini, benzalkonium klorid, termasuk klorheksidin, ya, CHG, itu juga kurang efektif, ya, inaktivasinya. Sehingga kalau kita di kamar operasi sekarang, itu disarankan setelah surgical hand wrap itu pakai alkohol juga, ya, karena memang klorheksidin kurang efektif. Nah, ini yang harus kita patuhi bersama untuk adik-adik terutama, bahwa di tempat kerja itu kan memang sudah dibentuk tim penanganan COVID. Nah, untuk mahasiswa ini harusnya juga ada timnya, gitu. Ya, mungkin ini harapan kami, ya, karena kalau terjadi sesuatu itu mereka secara otomatis bisa melakukan tindakan-tindakan untuk tracing sendiri misalnya, ya. Kemudian semua pekerja wajib pakai masker, ya, dalam kondisi apapun kita semuanya harus pakai masker. Punya atau menyediakan hand sanitizer. Kemudian ada sarana cuci tangan, ini saya kira di rumah sakit sudah ada. Kemudian menerapkan physical distancing. Jadi begini, nanti Anda ini kan teman sama teman, ya. Jadi tidak boleh seperti kemarin, ya. Tetap kita jaga jarak, ya. Karena di beberapa rumah sakit di luar kita
itu banyak transmisi antar karyawan, antar petugas. Ya, baik di Blitar, Lingi kemarin, kemudian di Semarang, kemudian di beberapa rumah sakit. Nah, itu sudah, jadi hati-hati. Ada tabir kaca, ini ada sekarang. Kemudian bagaimana kita mengatur sirkulasi udara. Jadi setiap secara ini simultan kita buka semua. Sekarang hampir semua AC dan sebagainya itu kita kurangi. Malah justru ventilasi itu yang kita, termasuk kantor-kantor, ya, station dan sebagainya sekarang pada dibuka, ya. Jadi nanti adik-adik ini jangan kaget ya. Kemarin dingin enak AC. Ya. Nah, yang penting lagi adalah bagaimana kita ini menjaga jangan sampai menyentuh wajah, ya, mengucek mata, ya. Ini penting. Ya. Jadi etika batuk dan sebagainya harus kita jaga semuanya. Nah, ini fenomena baru tenaga kesehatan yang positif COVID itu justru bukan dari pasien. Tapi dari mana? Sama nakes, karena merasa sesama nakes aman dari penularan. Nah, gitu. Sama-sama mahasiswa suka ngobrol. Mungkin Anda bisa jadi asimptomatik ya. Tapi hati-hati, nanti nularkan ke pasien atau nularkan ke anggota keluarga Anda atau ke nakes yang lain kan risiko. Makan sambil ngobrol, makan aja, tidak boleh ngobrol. Ya. Biasaan makan ngobrol nanti justru akan menyebarkan. Bergerombol saling berdekatan, nanti juga begitu, tidak boleh. Nah, panduan praktek di area klinis yang sudah ada di kami, di Sudono, ya itu yang pertama, kebutuhan hand hygiene, terutama 5 moment saat melakukan tindakan pada semua pasien ya. Menggunakan masker bedah saat melakukan pemeriksaan pada pasien yang belum jelas memiliki penyakit COVID-19, serta menggunakan masker partikular N95 pada pasien yang potensi menghasilkan aerosol, seperti tindakan pada pasien gigi, manajemen sekresi, pemeriksaan hidung dan tenggorokan, pengambilan swab hidung. Kalau manajemen sekresi kemarin itu kan pakai masker biasa ya. Sekarang harus pakai N95. Kemudian menjaga jarak kontak badan atau pakaian petugas dengan pasien, alat pasien, lingkungan sekitar pasien. Kalau tangan megang tidak apa-apa, hand wrap atau hand hygiene. Tapi kalau baju harus dilepas dong ya. Nah, makanya harus jaga jarak. Hindari pemakaian Snelly kalau untuk jas dokter. Kalau mungkin mahasiswa kemarin pakai baju biasa, kemudian baju ini, kemudian pakai jas misalnya, tidak boleh. Alma mater bawa, tidak boleh. Ya. Kecuali setiap hari ganti cuci di rumah sakit. Ini lebih baik dihindari saja. Jadi setiap hari harus ganti. Mungkin kita tidak tahu Anda itu ganti atau tidak. Tapi ini yang harus harus menjadi habit Anda. Yang Anda tanggung jawab moral ya kalau terjadi transmisi. Apalagi kemudian tadi saya sampaikan yang awal, jangan sampai Anda itu menjadi agent transmisi gitu. Ya. Hindari tali gantungan dari identitas, digantung dan sebagainya tidak boleh, pakai peniti sekarang ya. Kalau kemarin kan ada yang pakai begitu. Ya, seperti tamu dan sebagainya pakai digantung, sekarang tidak boleh. Hindari penggunaan jam tangan, perhiasan saat di rumah sakit. Ya. Pastikan, mulai sekarang di rumah aja juga tidak usah pakai lah, gitu. Ya, biar terbiasa. Pastikan dekontaminasi setiap alat yang kontak dengan pasien dengan cara ya manset tensimeter dibungkus plastik. Ya, nanti kalau ada di bawah ini, pasca pakai dikontaminasi dengan alkohol 70%. HP Anda, pulpen, stetoskop, ya apapun alat yang Anda bawa ke rumah sakit itu menjadi risiko transmisi. Harus dilakukan dekontaminasi.
Untuk melakukan kebiasaan berjemur sinar matahari, ya. Kemudian menjaga kesehatan dan dengan menerapkan PHBS. Hindarkan membawa rekam medis ke pasien, harus tetap di station, tidak dibawa ke kamar pasien. Hindarkan makanan, minuman di area klinis, misalnya station, ya. Nanti bawa aja makan minum sendiri. Kalau minum itu yang bertutup botol gitu ya, dikasih nama, jangan lupa. Ya. Hindarkan membawa barang yang berlebih dari rumah untuk kebutuhan di rumah sakit. Contohnya jas, jaket, tas, buku. Nggak usah bawa buku ya. Dengan CI-nya bagaimana? Kalau yang jelas yang lebih utama adalah bagaimana dengan pembimbing ini akademis, ya, sehingga nanti kan bisa kontak langsung kalau ini dengan pembimbing akademis. Kalau di bawah masuk keluar masuk ini juga berisiko. Jadi ini saya kira adaptasi kebiasaan ini dari Kemenkes nanti bisa diadopsi. Nah ini yang menjadi nota dinas dari Bapak Direktur. Ya. Pengaturan social distancing bagi karyawan RSUD Madiun dengan senantiasa menjaga jarak aman, baik tempat duduk maupun aktivitas lain, apalagi tidak ada pembatas yang jelas. Jadi seperti di kamar operasi, ICU, kemudian kalau di perkantoran itu kan jelas, ini meja 1, meja 2, meja 3. Tapi kalau di rumah sakit kan hampir tidak seperti itu. Di station mungkin ada untuk kepala ruangan, untuk primer, dan sebagainya. Tapi untuk yang mahasiswa kan juga risiko. Dan mungkin jumlahnya juga harus ditentukan, jadi tidak boleh overload. Ya. Kalau berkelompok itu kan tidak boleh lebih dari 5 orang. Nah, berarti nanti kalau mahasiswa dari BHM 2 pagi, dari mana 2, ini overload. Mungkin harus diatur itu. Jadi memang betul-betul dibatasi. Kalau dokter muda kemarin tidak boleh malam, jadi hanya boleh dinas pagi sama sore, malam tidak boleh. Nanti repot kalau malam itu. Malam itu terunyi, ya. Bagaimana ngaturnya? Risiko sekali. Setiap aktivitas klinis antara unit, hendaknya ada tempat melepas APD. Nah, nanti coba dicari tempatnya di mana, ya, sehingga risiko terkontaminasi petugas, pasien itu dapat diminimalkan. Setiap karyawan hendaknya memakai APD sesuai indikasi, dan apabila selesai dari pasien, tidak boleh langsung ke station. Anda juga begitu. Atau aktivitas administratif, kecuali sudah melepas APD tersebut. Itu misalnya apron, Anda juga nanti siap-siap apron ya. Nah, barangkali nanti perlu itu. Apron, skort, hanskun. Ya. Tidak langsung harus dipakai, tapi kan persiapan. Kalau misalnya ternyata berisiko kontak, pakai aja apron, misalnya begitu. Nah, kalau apron nanti kalau sudah pakai apron, mau dipakai ulang, itu kita juga sudah harus siap dekontaminan, alkohol misalnya, dengan labnya. Labnya seperti, yang paling bagus itu seperti Waslab. Ya, kasih alkohol, kemudian dilap dari atas ke bawah, set, gitu. Nah, kemudian baru dicendalkan. Tidak boleh kemudian lepas dicendalkan, begitu tidak boleh. Karena apron ini dianggap APD yang memang kontak dengan pasien atau kontaminan. Gitu. Ya. Jadi, saya kira harus pasti bisa lah. Gitu. Dan melakukan perasaan itu pasti bisa. Jadi anggap walaupun bersih, walaupun tidak kontak, ya, kita anggap kontak. Kemudian bagaimana caranya? Kita dikontaminasi mulai dari atas ke bawah, berurutan gitu. Pastikan
semua mulai dari atas ke bawah. Gitu. Kalau nggak nutut ya separuh dulu, separuh gini, ya, pinggang, kemudian dari pinggang atas pinggang ke gitu, caranya begitu. Sehingga nanti semua terdekontaminasi, kemudian baru kita lepas. Ingat, handap dulu. Nah, sebelum setiap melakukan termasuk dekontaminasi ini juga handap dulu gitu. Kemudian kita canterkan. Nah, jadi ceritanya kita nanti akan disiplin ya, akan disiplin dengan pencegahan pengendalian infeksi secara baik ya. Sehingga nanti yang disiplin itu tidak hanya orang Jepang, tapi kita juga merupakan orang yang disiplin. Kalau Jepang biasa begitu, begini ini biasa. Kalau kita kan belum biasa, nah, makanya nanti harus bisa disiplin seperti itu. Setiap karyawan tidak boleh ke unit lain kecuali kepentingan kerja atau kedinasan. Ini karyawan aja tidak boleh, apalagi Anda. Gitu ya. Jadi kalau fokus di unit ya di situ aja. Karena ini risiko transmisi. Membatasi. Juga klinis atau overscot di Oringzone, Bingzone, dan Redzone untuk dipakai di unit tersebut kecuali dokter visitor atau tenaga misalnya fisioterapi ya, itu karena risiko kontak. Kalau memang tidak risiko kontak ya jaga jarak. Kalau risiko kontak itu ya pakai ini, pakai overscot. Apabila berisiko kontak mohon apron ya, apron tadi. Ya, jadi juga apron cukup murah, 3.000 kalau tidak salah satu. Nah, ini mohon untuk nanti apa yang kami sampaikan itu di list, ya, di list. Kemudian keperluannya apa, hati-hati harus. Kemudian yang mana yang boleh dan mana yang tidak, ya, itu juga di list, ya, harus hafal. Baju kerja klinis tidak digunakan untuk aktivitas di luar area klinis, misalnya di kantin, kantor, di masjid, yang merupakan zona hijau. Apabila dalam bekerja dari unit satu ke yang lain memakai APD, maka APD yang dipakai harus dilepas di unit tujuan. Nah, kalau di region itu harus mandi. Jadi sekarang begitu, dari IRD ngirim pasien COVID ke PKB misalnya. Nah, di PKB itu ya protokolnya sama seperti nakes yang di PKB, kemudian dilepas di tempat APD yang sudah sesuai, kemudian mandi, kemudian ganti baju dan sebagainya. Seperti itu. Di COVID juga begitu. Misalnya Anda terpaksa nanti, walaupun ini tidak boleh, ya, tapi Anda juga harus tahu. Ya. Harus tahu ini. Nah, ini langkah-langkah pembersihan. Jadi, sejauh mana yang harus saya bersihkan, itu di setiap kita, termasuk dokter, perawat, itu harus bisa membersihkan terhadap kontaminan yang diketahui. Ya. Apalagi kalau CS itu jelas tugasnya. Ya, tapi di musim pandemi seperti ini semua harus bisa tahu dan ini harus dinilai. Kalau banyak itu segera ada penyerapnya, misalnya tisu atau koran gitu, misalnya gitu. Kalau misalnya darah ya atau nanah atau ekskresi yang lain, Kemudian setelah itu siapkan ember, lap, kemudian lakukan kebersihan tangan, kemudian di isolasi, kemudian dibuang, kebersihan tangan lagi. Kalau untuk akhir setelah tindakan atau ini yang penting harus betul-betul kebersihannya lebih ya, ditambah dengan kebersihan lantai, kamar mandi dan sebagainya. Nah, kalau ini mengelola linen yang sudah digunakan di bangsal itu harus menggunakan nanti misalnya ini ya, saya kira ini sekedar tahu ya, walaupun di bangsal non COVID itu juga harus ini pakai protokol seperti ini. Nah, limbah
limbah ini harus meminimalisasi limbah, kemudian harus betul-betul dipisahkan. Ya. Kalau kemarin misalnya ini merupakan saat paling berisiko saat pandemi bagi kita, berisiko. Apalagi kita di rumah sakit kita itu yang akan kita tempati untuk praktek klinik ini adalah merupakan rujukan COVID-19 di Sudono. Ya. Jadi paling berisiko. Ini yang harus kita ini. Kemudian yang kedua, viral load yang tinggi akan terbawa ke pasienkes dengan risiko fasilitas menjadi sumber transmisi. Di beberapa rumah sakit Surabaya itu transmisi itu di rumah sakit. Untuk kita tidak sampai seperti itu, sehingga kita sendiri juga harus menjaga. Ya. Praktek di rumah sakit dapat memutus mata rantai transmisi. Jadi dengan menjalankan kewaspadaan standar dan rasa transmisi yang benar, itu bisa malah justru memutus mata rantai transmisi. Kalau kita pokoknya praktek, yang penting kualitas praktek kerjaan kita baik tanpa memperhatikan risiko transmisi, itu bahaya. Bahayanya berarti di situ. Jadi saya kira beberapa hal sudah saya sampaikan. Yang penting ini menjadi modal yang bisa jangan hanya menjadi wacana, tetapi coba di list ulang kebutuhan apa, kemudian harus bagaimana, kemudian sambil nanti membagi zonanya, bahkan berlatih untuk pakai APD secara benar, melepas secara benar. Ya. Jadi kalau bisa sebelum ke rumah sakit sudah gitu. Ya. Jadi nanti berarti kalau sudah ke rumah sakit sudah kita anggap benar, kita anggap bisa. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian kami ditegur oleh Bapak Direktur misalnya, ini sudah dapat orientasi belum? Jadi kami menganggap Anda semuanya nanti yang praktek ke Sudono, kita menganggap Anda sudah bisa dalam rangka untuk protektif dan menjaga memutus mata rantai transmisi ini. Itu gini. Saya kira itu Bu Mega dan apa yang saya sampaikan semoga cukup. Kalau ada hal yang lain mungkin nanti bisa disampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarbani atas penjelasannya. Untuk mahasiswa, silakan mungkin jika ada yang ditanyakan bisa membuka mood-nya dan menyampaikan pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan jika ada yang mau bertanya, Dek. Ini diam, tidak ada yang bertanya atau dari tadi tidak memperhatikan? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah jelas? Sampun insya Allah. Sudah. Terinya saja juga kan lagi. Loh ya. Wes, tidak ada yang ditanyakan?
Kalau boleh minta materinya yang disampaikan Pak Sarbani tadi. Oh, nggih. Diperbolehkan menapa mboten Pak Sarbani? Oh, nggih. Nggih. Makasih Bapak. Nggih. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya kira bisa diakhiri nggih Pak Sarbani. Saya perwakilan dari Prodi menyampaikan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh pihak PPI, terutama Pak Sarbani untuk memberikan penjelasan dan pembekalan kepada mahasiswa kami. Mungkin langsung saja saya tutup. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.